Hari ini Ibu akan membahas soal tes tulis pada pesawat sederhana pertemuan yang kedua. Kita bahas mulai dari nomor 12. Keuntungan mekanis sebuah pesawat sederhana adalah D, yaitu perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. Kemudian untuk nomor 13, keuntungan mekanis dari katrol tetap sebesar 1. Nah, kalau katrolnya bergerak, ini kan katrol tetap ya. Kalau katrolnya itu bergerak, maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Keuntungan mekanis dari penggunaan roda gigi terkait dengan gaya. Jadi ini untuk memperbesar gaya ya. Lalu nomor 15, keuntungan mekanis pada bidang miring tersebut adalah, nah bidang miring itu memiliki H atau ketinggian dan S panjang lintasan. Adapun rumusnya KM atau keuntungan mekanis adalah S per H. Jadi S-nya itu sama dengan 6 per H-nya adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 yaitu hasilnya 3. Kemudian nomor 16, alat-alat berikut yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring adalah, nah biasanya kalau bidang miring itu alat-alatnya biasanya tajam karena dia miring ya kan. Jadi ada kalian bayangkan balok, kemudian kalian pangkas. Jadi ada bagian yang runcing. Nah, jadi di sini kapak, kemudian tangga, walaupun dia tidak tajam tapi di sini ada sudut ya kan. Kalau tangga dia memiliki sudut. Nah, kemiringan. Jadi jawabannya yang benar adalah B, kapak dan tangga. Kemudian perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nomor 17. 1. Seseorang menimba air. 2. Memanggul karung beras. 3. Naik sepeda di jalan menurun. Dan yang keempat, mendorong meja hingga bergerak. Kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana ini adalah menimba air, yaitu dan pesawat sederhana namanya katrol. Kemudian naik sepeda. Nah, naik sepeda ini pesawat sederhananya adalah roda. Oke, jadi jelas ya, jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 18, alat-alat berikut yang bekerja menggunakan prinsip tuas adalah gunting, jungkat-jungkit, dan gerobak. Nah, ciri-ciri yang menggunakan prinsip tuas itu memiliki titik tumpu, kemudian titik beban, dan ada juga titik kuasa. Nah, ada 3 ini ya, itu prinsip tuas. Oke, sebentar, ini mungkin terlalu tebal, jadi Ibu akan bantu tulis lagi ya. Ada titik tumpu, kemudian titik kuasa, dan titik beban. Sesuai namanya ya, titik beban itu artinya tempat meletakkan beban. Kalau titik kuasa itu adalah gaya atau yang menguasai benda tersebut supaya bekerja, kuasa. Kalau titik tumpu yaitu yang menjadi tumpuan pada benda tersebut saat bekerja. Nah, kemudian nomor 19 tidak kita kerjakan atau tidak kita bahas juga karena berkaitan dengan usaha. Jadi pada selama COVID materi tentang usaha ini ditiadakan. Kita lanjut ke nomor 20. Di sini W itu adalah beban. Kemudian F itu adalah gaya. Yang ditanya berat beban. Bagaimana dengan 75 cm dan 150 cm? Nah, ini kan tumpuan nih, segitiga ini. Jarak dari titik tumpu ke gaya atau F itu disebut lengan kuasa atau bisa disimbolkan dengan LF atau LK. Sama saja ya. Kemudian dari titik tumpu menuju beban itu namanya LB, lengan beban, atau bisa juga LW. Ya, weight. W itu singkat simbol dari weight bahasa Inggris yang artinya adalah beban. Nah,
Bagaimana cara menghitung berat beban? Ingat persamaannya adalah LW kali W sama dengan LF kali F. Nah, yang ditanya adalah beban, W-nya. Berarti W sama dengan, W sama dengan LF kali F. LF kali F. Bagaimana dengan LW-nya? LW-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya perkalian berarti jadi pembagian LW. Berarti LF sama dengan, LF berarti lengan kuasa yang ini ya, 150 dikali F-nya 100 dibagi LW-nya adalah 75. Mana yang bisa diseranakan? 150 dengan 75. Sama-sama dibagi 75. 75 bagi 75 1, 150 bagi 75 2. Berarti tersisa 2 dikali 100 bagi 1, yaitu 200. Kemudian selanjutnya nomor 24. Sebuah pengungkit mempunyai panjang lengan kuasa 3 meter. Lengan kuasa LF ya. Dan lengan bebannya 30 cm. Keuntungan mekanisnya adalah KM sama dengan, jika diketahui lengan-lengannya, maka ini rumusnya atau caranya sama dengan LF, lengan kuasa berbanding dengan lengan beban. Perhatikan satuannya, apakah sudah sama? Belum ya. Jadi kita samakan dulu, 3 meter sama dengan 300 cm. Berarti LF-nya sama dengan 300 per LW-nya 30. 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi ini 0 dibagi 0 ini habis ya. Berarti tinggal 10 bagi 1. Jadi jawabannya adalah 10. Kemudian perhatikan gambar berikut nomor 22. Di sini massa diketahuinya. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, masih ingat dari titik tumpu yang di segitiga ini menuju F namanya LF atau lengan kuasa. Kemudian dari titik tumpu menuju beban yaitu LW atau lengan beban. Sekarang bebannya berapa? Karena ini yang diketahui adalah M ya. Beban atau W itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Massanya diketahui 90 kilo dikali gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Jadi W atau bebannya adalah beratnya, ya W itu berat, maaf. Berat bebannya adalah 90 kali 10, 900 Newton. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus yang sebelumnya, yang ini ya, yang di atas ini, yaitu LW kali W sama dengan LF dikali F. Yang ditanyakan adalah F-nya. Berarti F, bacanya mundur. F sama dengan W kali LW. W kali LW. Bagaimana dengan LF? Pindah ruas menjadi pembagian. Jadi bagi LF. Sama dengan W-nya adalah 900 dikali LW-nya 1 per 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. 300 Newton. Ya. Oke, nomor 23, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat tentang roda gigi. Nah, roda gigi itu dapat mengubah besar gaya. Betul sekali. Jadi gayanya menjadi lebih besar karena ada roda yang ukuran besar dengan roda yang ukuran kecil untuk di sepeda ya. Kemudian nomor 2, mengubah besar kecepatan putar. Dan yang terakhir adalah nomor 4, memperkecil usaha yang harus dilakukan. Jadi walaupun gaya yang dihasilkan besar, usahanya itu lebih kecil. Jadi nggak terlalu capek gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 24 ya. Keuntungan mekanis suatu katrol bergerak adalah sebesar 2. Tadi sudah dibahas ya di atas kilas. Kemudian perbandingan antara energi keluaran atau output yang bermanfaat dengan energi masukan atau input disebut efisiensi. Lalu nomor 27, untuk menggerakkan lengan bawah. Nah, ini
Di sini ada gambar ya, ini lengan bawah, ini lengan atas ya. Terangkat ke atas, peristiwa yang terjadi adalah otot trisepsnya relaksasi dan otot bisepsnya berkontraksi. Nah, yang X ini adalah otot bisep ya. Yang X ini adalah otot bisep. Trisepsnya di mana, Bu? Nah, trisepsnya yang ini, yang bawahnya ya. Nah, bisep dan trisep ini adalah otot yang bekerja secara antagonis. Ya, ada di materi bab 1. Bagi yang sudah mengumpulkan video gerakan sifat kerja otot pasti paham ya. Kalau yang belum, Ibu tunggu, masih Ibu tunggu. Minggu ini terakhir ya, karena akan dilakukan penginputan atau masuk nilai untuk raport PTS. Ingat, nggak ada tugas, 0. Kalau nggak percaya, nanti lihat aja di raport kalian ya. Kemudian nomor 28, jenis dan fungsi otot yang ditunjukkan oleh X. Nah, X tadi adalah otot bisep. Nah, otot bisep ini untuk mengangkat lengan yang bawah ya. Nah, kalau gerakannya seperti ini ya, nih kita bahas dulu ya nomor 29. Ini bebannya di mana? Nah, bebannya ada di satu sini. Ini adalah tempat beban. Karena kita ngangkat beban kan pakai tangan kita ya kan. Nah, kalau 3 ini apa? Ini kuasa atau gayanya yang mengangkatnya itu dari sini. Kalau 2 apa namanya? 2 ini adalah nomor 2 ini adalah titik tumpunya. Jadi kalau W itu biasanya titik beban ya. Kalau F itu adalah titik kuasa. Pertanyaannya adalah jika tangan bergerak ke atas, bagian yang menunjukkan titik tumpu adalah, jelas ya, tadi 2. Nah, pasti akan ada yang bertanya, 4 apa dong, Bu nih? Nah, 4 ini adalah, perhatikan 4 itu berarti ada di sini ya. Ini 4 berarti kan. Jarak antara titik tumpu ke beban, berarti disebut juga lengan beban. Atau simbolnya adalah LW. Nomor 30, bagian tubuh manusia yang bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana, yaitu lengan atas dan bawah. Ini tadi contohnya ada di gambar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Terbalik ini ya. Nomor 7, pesawat sederhana yang cocok digunakan untuk memotong kayu. Kira-kira yang mana? Yaitu gergaji. Nah, gergaji itu mengadopsi atau prinsip kerjanya adalah bidang miring. Ya, sama seperti pisau. Pisau juga sama bidang miring. Sekrup juga sama bidang miring ya. Bidang miring. Oke. Kemudian kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Nomor 8, beban seberat 500 Newton, beban weight ya, 500 Newton diangkat dengan menggunakan katrol bergerak. Gaya minimalnya adalah, yang ditanya adalah gaya F sama dengan, Bu, ini gimana caranya? Nah, ini ada jelas, pesawat sederhananya adalah katrol bergerak. Yang diketahuinya bebannya, yang ditanya yang ditanya adalah gayanya. Berarti ini kaitannya dengan keuntungan mekanis yang pasti sudah diketahui. Masih ingat berapa keuntungan mekanis katrol bergerak? Keuntungan mekanis katrol bergerak yaitu 2. Nah, keuntungan mekanis sendiri itu dicari dengan cara KM sama dengan W per F. Jadi kalau mau mencari F, yaitu F sama dengan W per KM. W-nya berapa? 500. KM-nya 2. Berapa 500 dibagi 2? 250 Newton. Sekarang kita lihat nomor 9. Tujuan orang menggunakan katrol tetap adalah, katrol tetap tujuannya apa? Tujuannya mengubah arah gaya ya. Jadi gaya yang tadinya ini ada benda, kalau kita memindahkan benda ini biasanya gayanya arahnya seperti ini.
Tapi karena kita menggunakan katrol, nih katrol roda ya yang digantung, yang bentuknya seperti roda, di sini tali. Nah, F-nya bagaimana? F-nya berarti ditarik ya kan? Nah, F-nya berubah gayanya. Jadi ditarik ke bawah. Jadi dia pindah ke atas ya kan? Kemudian di sini F-nya berarti ya jadinya keangkat, daya angkat. Ini F untuk kita narik. Nomor 10, pada tuas berlaku. Tuas disebut juga pengungkit ya. Yang tadi kita udah bahas ya soal hitungan, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Kok di sini LB Bu bukan LW? Sama saja. LB sama dengan LW. Paham ya? Sekarang nomor 11, pengungkit berikut yang memiliki keuntungan mekanis terbesar. Keuntungan mekanis KM sama dengan, masih ingat jika yang diketahuinya lengan, yaitu LF per LK. Artinya KM berbanding lurus dengan LF atau lengan kuasa. Jadi semakin panjang lengan kuasa, maka akan semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Berarti kalau mau dapat yang keuntungan mekanis terbesar, berarti kita cari yang lengan kuasanya paling panjang. Yang mana? Lengan kuasa itu adalah dari titik tumpu ke gaya. Nah, gayanya itu mana nih? Di ujung sini F-nya. Mana yang paling panjang menurut kalian? A, B, C, atau D? Mudah ya, yaitu C. Oke, pembahasannya sampai di sini dulu. Jika masih belum ngerti, silakan boleh ditanyakan.